kisah indah sang penebus, ingat tiada terberi, sendiri di belantara, lama yang berkuasa. Karena kita yang digoda, tapi menang yang indah. Bertahun dia melayani, penuh derita pedih. Dia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, indah tiada terberi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menebus, yang mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharumkan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di surga, syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala doa yang kami rasakan sepanjang hari, sehingga kami tidak sehat-sehat dan tidak kurang apa-apa. Bapa surga, kami akan memulai ibadah KKR net kami pada malam ini, Jemaat Inauga Galilea. Kiranya Engkau berkati kami semua, berkati khusus pembicara Saudara Griffin Egeten yang akan membawakan firman dalam roh, dalam lidahnya, supaya kita hanya kehendaknya saja. Kami yang mendengar boleh mendapatkan berkat dan
Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Saudara Benaya Saleh yang sudah memimpin kita dalam doa buka dan juga lagu pujian untuk Tuhan yang sudah dibawakan oleh jemaat Gereja Pantai Kosta Tabernakel Kristus Ajaib SP3 Timika. Puji Tuhan dengan lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saat ini kita akan mengikuti seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Saudari Sirlin Gabriel Haflar yang biasa dipanggil dengan Gebi. Beliau bekerja sebagai nutrisionis. Beliau ditamatkan S1 2017 jurusan gizi di Universitas Indonesia. Dan pada saat ini beliau sementara menempuh pendidikan S2-nya Ilmu Gizi Komunitas di Universitas Indonesia juga. Judul pembahasan seminar kesehatan kita pada malam hari ini adalah vegetarian. Seperti apa? Mari kita sama-sama mengikutinya. Selamat malam, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pada acara seminar kesehatan di KKR ini. Saya Gabriel Haflar, saya seorang nutrisionis dan saat ini berdomisili di Jakarta. Malam hari ini saya rindu sekali untuk membagikan pada saudara-saudara mengenai vegetarian. Tentu saja vegetarian ini bukan hal yang asing bagi kita. Banyak mungkin dari antara saudara-saudara yang saat ini menjalani diet vegetarian atau setidaknya pernah menjadi seorang vegetarian. Malam ini saya mau membahas tentang mitos dan fakta vegetarian. Sebelum masuk ke sana, kita memahami dulu apa itu vegetarian. Jadi vegetarian itu berasal dari bahasa Latin yaitu vegetus yang berarti sehat, aktif, hidup, teguh, bergairah dan kuat. Orang-orang yang menjalankan vegetarian ini disebut dengan veget. Veget itu berarti orang-orang yang kuat. Veget biasanya memakan makanan yang tidak mengandung daging seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang kemudian membuat tubuh mereka menjadi sehat dan kuat. Menurut Vegetarian Society, vegetarian adalah orang-orang yang hidup dengan menjalankan diet yaitu tidak memakan daging apapun dan hanya mengonsumsi bahan makanan dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, buah, serta dengan atau tanpa mengonsumsi susu dan telur. Kita tahu ada beberapa jenis vegetarian ya, ada yang mengonsumsi telur, ada yang masih mengonsumsi susu, ada yang masih mengonsumsi susu dan telur, atau ada yang vegan yang tidak mengonsumsi susu dan telur. Nah, saat ini sudah banyak orang menjadi vegetarian dengan berbagai alasan tentunya. Ada yang karena mengerti itu membawa manfaat kesehatan, ada yang karena tuntutan agama, ada yang karena dibiasakan orang tua. Seperti saya menjadi vegetarian sejak saya lahir, jadi saya tidak memilih. Tapi ketika saya beranjak dewasa, saya tidak merasakan yang pertama dampak buruknya. Sebaliknya saya merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu sampai sekarang saya masih melanjutkan menjadi seorang vegetarian. Nah, vegetarian dan kesehatan ini berkaitan erat. Jadi tidak hanya karena masalah agama atau kepercayaan atau karena ada yang menyuruh, tapi memang secara klinis, secara ilmiah sudah terbukti bahwa vegetarian atau yang lebih dikenal dengan plant-based diet ini membawa manfaat kesehatan. Yang pertama untuk penyakit yang berhubungan dengan jantung atau penyakit kardiovaskular. Beberapa penelitian melihat adanya hubungan dan juga pengaruh dari diet berbasis tumbuhan atau vegetarian ini terhadap risiko yang lebih kecil untuk peningkatan tekanan darah. Kemudian vegetarian ini berhubungan dengan profil lemak darah yang lebih baik, terutama kolesterol. Kemudian LDL-nya juga lebih rendah. LDL ini sering kita kenal dengan kolesterol atau lemak yang jahat. Kemudian resiko obesitasnya menjadi lebih rendah. Bukan berarti tidak bisa obesitas,
tapi dengan menjalani plant-based yang baik, resiko obesitasnya kemudian menjadi rendah, dan juga menurut penelitian yang mengikuti sejumlah responden, itu insiden stroke-nya menjadi lebih rendah. Kemudian pada kanker, berdasarkan penelitian juga, diet vegetarian ini dapat menurunkan resiko kanker esofagus, paru-paru, lambung, dan juga kolorektum dengan peningkatan konsumsi buah dan sayur. Kemudian sejumlah serat, vitamin C, dan fitokimia seperti karotenoid, flavonoid, dan lycopene merupakan faktor protektif terhadap kanker. Dengan pola makan yang berbasis tumbuhan, tentu saja para vegetarian mengonsumsi juga sayur dan buah dengan jumlah yang mungkin lebih banyak, ya, tapi tidak menjamin, memang tergantung pribadinya masing-masing juga. Kemudian plant-based diet atau diet berbasis tumbuhan ini berhubungan dengan kejadian kanker payudara yang lebih rendah, dan juga para vegetarian itu memiliki jumlah sel darah putih natural killer yang lebih banyak. Kemudian untuk kesehatan tulang yang mungkin sering dipertanyakan, ini kan kita tidak mendapatkan kalsium dari daging dan susu mungkin pada vegan. Tetapi pola diet vegetarian dan vegan yang kaya akan buah, sayur, serta kacang-kacangan seperti kedelai dapat menyediakan vitamin D dan K, magnesium, dan juga potasium yang merupakan komponen penting untuk kesehatan tulang. Magnesium dan potasium ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pH, sehingga menjaga kestabilan kalsium dan di dalam darah, sehingga mencegah resorpsi atau rapuhnya tulang, yang berakibat rapuhnya tulang. Kemudian protein berlebihan dari makanan hewani itu dapat meningkatkan asam di dalam tubuh kita, sehingga kalsium ditarik keluar untuk menetralisirnya. Kemudian sejumlah penelitian, teman-teman semua atau saudara-saudara boleh mencari juga bahwa plant-based diet dan vegetarian ini sangat berhubungan dengan menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Nah, vegetarian ini berperan dalam mengontrol glikemik dalam darah dan merupakan faktor yang protektif terhadap diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kelompok dengan diet berbasis makanan nabati yang rendah lemak terutama mengalami peningkatan indeks sensitivitas insulin secara signifikan. Ketika insulin kita menjadi lebih sensitif, maka tubuh kita akan lebih mudah untuk menyimpan glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian serat yang banyak terdapat pada makanan berbasis tumbuhan telah menjadi treatment untuk diabetes mellitus tipe 2 dan telah terbukti untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah dan kadar glukosa dalam urin dan juga lemak di dalam darah. Nah, sekarang kita mau masuk ke mitos dan faktanya. Ada quotes dari Dr. Jane Ornish, dikatakan quality vegan diets turn disease-producing genes off and healing genes on, thus excellent for regeneration. Jadi diet vegan yang berkualitas itu dapat menurunkan gen yang memproduksi penyakit dan juga meningkatkan gen yang menyembuhkan, dan ini sangat penting dan sangat baik untuk regenerasi. Nah, mitos atau fakta. Mitos yang pertama, vegan atau vegetarian tidak aman untuk anak yang sedang bertumbuh. Diet vegetarian faktanya yang direncanakan dengan baik dan dilakukan dengan baik dengan mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi, aman untuk semua usia, termasuk bayi dan anak-anak. Tapi ingat, catatannya direncanakan dan dilakukan dengan baik. Kemudian, sulit bagi vegan atau vegetarian untuk mendapatkan cukup protein. Mitos atau fakta? Faktanya, sangat mudah memenuhi kebutuhan protein dari sumber nabati bila mengonsumsi beragam makanan, termasuk untuk mendapatkan asam amino yang lengkap. Bila kita memakan kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan, termasuk kedelai secara bervariasi, maka kita dapat mendapatkan protein dan asam amino yang cukup bagi kita. Kemudian mitos yang ketiga, sulit bagi vegetarian atau vegan mendapatkan cukup zat besi. Nah, ini menjadi concern utama
termasuk juga di dunia gizi, biasanya akan di-refer selalu kepada daging. Namun, makanan yang memiliki zat besi ada juga di nabati. Itu pada sayuran berdaun gelap, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Serta dengan bantuan vitamin C, zat besi dari nabati akan lebih mudah diserap. Zat besi non-heme juga dapat diserap dan diregulasi dengan lebih aman. Jadi zat besi ini ada yang heme dan non-heme. Heme itu menurut penelitian, menurut ilmiah akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Biasanya sumbernya adalah daging, kemudian hati. Namun terlalu banyak zat besi itu ternyata juga menimbulkan toksik di dalam otak kita, sehingga menimbulkan radikal bebas. Nah, tubuh kita tidak dapat meregulasikan yang heme ini secara aman. Tetapi zat besi yang non-heme yang katanya lebih tidak mudah diserap dibandingkan yang heme, ternyata dapat diserap dan diregulasikan dengan aman oleh tubuh kita. Mitos yang keempat, sumber terbaik kalsium bagi kesehatan tulang adalah susu sapi. Faktanya, makanan nabati seperti sayur berdaun gelap, kacang-kacangan seperti almond, kedelai, tahu, juga ada yang salah satu yang paling tinggi dari sayur tuh daun kelor, kemudian biji-bijian seperti chia seed. Itu tinggi akan kalsium. Yang diperlukan adalah jumlah yang cukup dan beragam. Nah, yang bisa membantu penyerapan kalsium adalah vitamin D. Vitamin D ini kita dapatkan secara gratis melalui sinar matahari. Dan berikutnya, diet vegetarian selalu rendah lemak. Faktanya, diet vegetarian atau vegan yang benar akan rendah lemak jahat dan cukup lemak baik seperti yang ada pada alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Sayangnya, kentang goreng, donat, kue-kuean, gorengan, makanan-makanan seperti martabak manis itu tuh masih bisa dimakan oleh para vegetarian karena tidak ada dagingnya. Jadi kalau masih mengonsumsi makanan seperti itu, kita tidak bisa menjamin bahwa vegetarian atau seseorang yang menjalani vegetarian tersebut akan selalu rendah lemak. Kemudian bagaimana vegetarian yang ideal? Kalau di Indonesia kita punya tumpeng gizi seimbang, itu biasanya masih mencantumkan makanan-makanan hewani. Bagaimana dengan para vegetarian? Tentu saja yang akan paling banyak dikonsumsi itu, kalau kita punya piring, sepertiganya adalah sumber karbohidrat. Kemudian sepertiganya lagi adalah sayur-sayuran. 1/6 dari piring itu adalah buah-buahan. Kemudian sebagai pengganti daging bisa mengonsumsi kacang-kacangan, terutama kedelai yang ada di Indonesia. Ada kacang merah, kacang hijau, dan juga dengan tambahan biji-bijian. Di sini kita mungkin sudah mulai mengenal biji bunga matahari, biji labu, kemudian ada flaxseed dan ada chia seed. Kalau kita mampu untuk menyediakannya di rumah kita, itu dapat membantu kita mencukupi kebutuhan gizi. Kemudian tentunya kita harus menjamin bahwa makanan kita itu setiap kali makan di dalam piring kita itu beragam, terutama sayur, buah, dan juga kacang-kacangan. Jangan sampai kita menjadi seorang vegetarian tapi tidak dapat menyediakan makanan yang seimbang untuk tubuh kita. Kemudian ada juga yang bilang, seperti yang tadi fakta yang kita dengarkan, bahwa susu itu adalah sumber kalsium yang baik untuk kita. Fakta tentang susu, sedikit saya membagikan bahwa susu terutama yang kebanyakan sudah diolah, apalagi dengan gula, itu memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, dan susu rendah akan zat besi. Pada orang yang diabetes, antibodi dari sapi dapat menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. Dan susu juga seringkali terkontaminasi antibiotik dan kelebihan vitamin D, sehingga mengakibatkan hiperkalsemia. Kemudian di susu itu ada yang disebut dengan laktosa.
atau gula yang ada secara alami pada susu. Ya, sebagian orang yang sudah bertumbuh dewasa, enzim laktasenya sudah menurun. Kemudian ada yang bertanya juga, biasanya orang vegetarian itu susah mendapatkan vitamin B12 karena vitamin B12 ini seringnya ada pada hewani, ya. Vitamin B12 ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga sistem saraf dan otak, terlibat dalam pembentukan sel darah merah dan regulasi DNA. Vitamin B12 juga penting untuk sintesis asam lemak dan produksi energi. Yang kita butuhkan adalah 2,4 mikrogram. Nah, di luar sana, di luar negeri mereka membutuhkan suplementasi vitamin B12. Tapi di Indonesia kita punya tempe. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, tempe adalah persembahan Indonesia untuk dunia. Di mana tempe setelah mengalami proses fermentasi dari biji kedelai ini mengalami proses penguraian menjadi senyawa yang sederhana sehingga mudah dicerna. Kadar vitamin B12 dalam tempe berkisar 1,5 sampai 6,3 mikrogram per 100 gram tempe kering, sehingga tempe dapat menjadi sumber vitamin B12 bagi vegetarian. Dan satu porsi tempe adalah 50 gram untuk satu kali makan. Jadi dengan mengonsumsi tempe dan juga sumber protein lainnya, terutama tempe, dapat menjadi sumber vitamin B12 bagi vegetarian. Yang penting adalah perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Kalau Anda baru mulai mencoba, tanyakanlah pada orang-orang yang lebih berpengalaman atau ahli-ahli kesehatan yang Anda kenal supaya tidak terjadi kesalahan dan menimbulkan penyakit, walaupun vegetarian ini membawa manfaat untuk kesehatan. Demikianlah saudara-saudara yang bisa saya bagikan, kiranya Tuhan memberkati. Shalom, shalom, selamat malam saudara umat-umat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan berdoa untuk usulan-usulan doa yang telah masuk pada malam hari ini. Dan saudara, kami juga menginformasikan kalau saudara rindu untuk didoakan, Anda boleh tuliskan dalam kolom komentar. Dan jikalau usulan doa itu masuk setelah doa ini, ada tim doa kami akan mendoakan usulan doa dari saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, Allah kami yang sangat luar biasa. Allah pencipta kami, Allah penebus kami, Allah pemelihara kami. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini. Layakkanlah kami Tuhan, ampunilah kami dari pelanggaran dan dosa-dosa kami. Suci dan kuduskan kami, agar saat doa-doa ini dinaikkan di hadapan Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang maha kudus. Bapa kekal di sorga, membawa di dalam doa untuk nama umat-umat Tuhan yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami, ataupun umat-umat Tuhan yang sementara bergabung atau mengikuti akan KKR Net malam hari ini. Kami berdoa di antaranya Tuhan, Engkau akan memberkati Ibu Debbie Jacobs, Engkau akan memberkati Ibu Titi Samate, Engkau akan memberkati Ibu Joyce Yoku Hengga, Engkau akan memberkati Bapak Sarlis Raras, Engkau akan memberkati Ibu Olivia Beverly, Engkau akan memberkati Ibu Jane Sapangan, Engkau akan memberkati Ibu Shirley Terok, Engkau akan memberkati Bapak Lukius, Engkau akan memberkati Ibu Seli Takapente Sumaiku, Engkau akan memberkati hamba Tuhan Ketua Karel Takapente, Engkau akan memberkati Bapak Evert Lumoindong, Engkau juga akan memberkati Ibu Yuneti, Engkau juga akan memberkati Ibu Ros Girot, Ibu Yola Senduk, dan memberkati Bapak Dolfi Kalengkongan. Kami percaya ada nama-nama umat-umat Tuhan yang mungkin tak tersebut pada malam hari ini, namun jamahan kasih Tuhan akan terus menyertai kami semuanya, dan kiranya juga Engkau akan memberkati Tuhan untuk usulan doa yang masuk malam hari ini. Kami mau berdoa untuk usulan doa dari Ibu Mita Siregar. Engkau akan memberkati orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan. Engkau akan menyertai selalu, dan kami percaya dunia ini Engkau yang ciptakan.
Semua hal-hal yang ada di dunia ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mengelolanya. Dan Engkau yang memiliki akan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan kami percaya Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi orang-orang muda kami. Agar mereka juga dapat memelihara prinsip-prinsip kebenaran dalam firman-Mu. Engkau juga akan memberkati umat-umat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka. Mungkin mereka sementara terbaring sakit di rumah sakit pada saat ini. Mungkin mereka sementara bergumul dengan penyakitnya, atau mungkin pada saat ini ada yang sementara sekarat Tuhan. Kami mohon dengan bantuan Roh Kudus, jamahan kasih Tuhan Yesus yang telah berlaku di waktu-waktu yang lalu. Telah Engkau tunjukkan bukti kuasa-Mu bagi mereka yang sakit. Engkau bisa menyembuhkan yang buta, yang tuli, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang telah mati Engkau bisa bangkitkan. Kuasa yang sama kiranya menyertai akan umat-umat Tuhan ini dan memberikan mereka kesehatan. Baik yang lemah iman Tuhan, mungkin mereka sementara bergumul dengan kepercayaan mereka. Apakah mereka akan percaya lagi kepada Yesus atau tidak? Karena pergumulan permasalahan yang menindih kehidupan mereka. Tuhan akan menjamah Tuhan, memulihkan akan keadaan mereka, dan Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa kekal di sorga, mungkin pada saat ini ada yang bergumul dengan rumah tangga mereka masing-masing. Ada yang sementara retak hubungan antara suami istri dan suami istri, mungkin dengan keluarga yang ada, dengan orang tua, dengan anak-anak yang ada. Oh Bapa di sorga, malam hari ini pulihkan hubungan-hubungan yang retak ini. Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Oh Bapa kekal di sorga, ada banyak pekerjaan Tuhan yang sementara berjalan saat ini. Ada kelompok-kelompok belajar Alkitab yang sementara berjalan pada saat ini. Lebih khusus yang ada di Kerit. Tuhan Yesus akan memberkati. Tuhan Yesus akan menyertai selalu umat-umat Tuhan yang ada di Kerit yang sementara belajar akan firman Tuhan. Jamahan kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mama-mama, bapak-bapak, dan juga anak-anak yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua siap untuk melihat kedatangan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada banyak usulan doa yang akan kami naikkan pada Tuhan. Namun Tuhan yang lebih mengerti dan Tuhan lebih mengetahuinya. Dan Tuhan lebih tahu umat-umat Tuhan yang juga sementara berdoa bersama-sama dengan kami. Sementara menaikkan doa-doa mereka di hadapan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib. Sempurnakan doa kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada hamba Tuhan Jeffrey Sembung yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan juga lagu pujian yang sudah dibawakan oleh orang-orang muda dari Jemaat Galilea. Kita akan masuk pada acara khotbah kita pada ini. Judul pelajaran hari ini adalah Allah memakaimu. Sekali lagi, judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Allah memakaimu. Dan pembicara kita pada malam hari ini, saudaraku, ada pepatah mengatakan bahwa tidak dikenal maka tidak disayang. Dikenal maka disayang. Untuk itu kita akan mengenal lebih dekat dengan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Saudara Griffin Egetan. Nama lengkapnya adalah Griffin Riandi Egetan, berusia 28 tahun. Saat ini beliau adalah pemimpin Departemen Komunikasi di Gereja Masih Advent ke-7 Jemaat Galilea. Dan beliau telah menamatkan pendidikannya di Universitas Advent Indonesia Bandung pada tahun 2014 dengan gelar Sarjana Pendidikan Matematika. Griffin adalah anak sulung dari pasangan suami istri Bapak Yotam Egetan dan juga Ibu terkasih Mardeni Sidabutar. Beliau statusnya masih single. Untuk itu kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Griffin. Namun sebelumnya kita mengikuti tema yang akan dipandu oleh singers. Esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada aku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Selamat malam, saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin berada di rumah ataupun yang berada di gereja sedang nonton bareng acara KKR Net kita ini, ataupun di mana saja saudara-saudara berada. Saya ucapkan selamat malam saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkat-Nya yang luar biasa, yang begitu nyata di dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang tadinya sakit, sembuh, memiliki masalah, masalahnya terselesaikan, dan pada malam hari ini, semua beban dunia bisa kita tinggalkan sementara, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sepanjang 13 hari ke depan ini, kita akan sangat diberkati oleh karena kita semua akan mengikuti KKR Net yang dibawakan oleh dua jemaat. Jemaat Galilea dan juga Jemaat Inauga. Kami bekerja sama membuat suatu KKR dipimpin oleh pendeta masing-masing kami dan akan dibagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemarin malam pertama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara Dedi Simbolon dengan judul, Jangan Takut, Ikutilah Rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema kita sepanjang 13 hari ke depan ini adalah jangan takut. Memang sebagai manusia, sering sekali kita merasa takut. Karena sering merasa takut, Tuhan katakan kepada kita, hai anakku, jangan takut. Jangan takut, ikutilah rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan saya dan juga saudara-saudara sekalian. Apapun yang Tuhan sudah rencanakan, cukup kita membuka hati kita, merendahkan diri kita, dan menerima, mengikuti jalan yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Itu adalah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada malam pertama kemarin. Dan pada malam hari ini, malam yang kedua, dengan tema yang sama, kita akan mengikuti firman Tuhan dengan judul, Jangan Takut, Allah memakaimu. Jangan takut, Allah memakai kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kami bisa kembali lagi mengikuti acara KKR Net pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa-Mu yang suci, agar dapat menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami hanya fokus kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan sepanjang sisa malam ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di sebuah desa tinggallah sebuah anak kecil laki-laki. Dia tinggal dengan keluarganya. Keluarga ini adalah keluarga yang sederhana. Suatu kali, turunlah Tuhan menghampiri dirinya menemui seorang anak ini. Dia datang kepada anak ini dan bertanya, maukah engkau melayaniku sekarang? Anak ini menjawab, oh Tuhan, saya masih kecil. Saya masih belum tahu apa-apa. Saya belum bisa melayani engkau sekarang. Nanti saja Tuhan, kalau saya sudah dewasa, saya akan melayanimu. Kemudian Tuhan ini menjawab respon dari anak ini. Baiklah anakku, aku akan datang kembali kepadamu. Seiring waktu berjalan, anak ini yang tadi kecil sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Kemudian sesuai dengan janji, Tuhan ini pun datang menghampiri anak ini dan menanyakan pertanyaan kepada pemuda ini. Hai anak muda, maukah engkau melayaniku di usiamu sekarang ini? Pemuda ini menjawab, Tuhan, saya masih muda. Banyak yang saya harus buat. Saya harus sekolah dulu. Saya harus kerja dulu. Dan lebih daripada itu, saya mau menikmati masa muda saya. Saya mau bersenang-senang dengan teman-teman saya. Saya masih belum ada waktu Tuhan untuk melayani engkau. Kemudian Tuhan menjawab, jadi kapan kamu bisa melayani saya? Lalu pemuda ini menjawab, nanti saja Tuhan, kalau saya sudah tua. Baiklah, Tuhan menjawab, baiklah, kalau begitu
saya akan datang kembali. Kemudian waktu pun terus berjalan, sang muda sudah menjadi sang tua. Namun bukan sembarang tua, dia sakit-sakit saudara-saudara. Ya. Dia sudah menjadi orang tua dan dia memiliki penyakit yang harus membutuhkan alat untuk menopang hidupnya. Sudah tidak bisa jalan lagi saudara. Ya. Untuk bernafas saja memerlukan bantuan alat oksigen supaya dia bisa tetap hidup. Tetapi janji adalah janji. Tuhan datang kembali untuk menghampirkan dirinya kepada orang tua tersebut. Kemudian dia bertanya, "Hai anakku, masihkah kau ingat janjimu pada saat engkau muda?" Dengan suara yang lemas, pelan, orang tua ini menjawab, "Tuhan, saya masih ingat janji saya ketika saya masih muda. Tetapi saya sudah tidak berdaya lagi Tuhan. Saya tidak berdaya oleh karena penyakit yang saya derita ini Tuhan. Saya sudah tidak bisa lagi bergerak. Apalagi kalau saya mau melayani Engkau ya Tuhan." Lalu Tuhan ini sedikit marah. "Waktu kamu kecil saya bertanya, kamu bilang tunggu. Nanti setelah saya dewasa. Setelah kamu dewasa saya menanyakan kepada kamu, kamu bilang saya masih mau menikmati masa muda saya. Dan sekarang setelah tua kamu tidak bisa oleh karena sakit. Kapan kamu bisa melayani saya?" Lalu dengan rasa bersalah orang tua ini menjawab pertanyaan Tuhan. "Tuhan, saya minta maaf. Saya tidak bisa memanfaatkan waktu saya dengan baik. Saya tidak bisa menerima panggilan Engkau." Setelah dia berkata demikian, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, kemudian dia meninggal. Saudara-saudara sekalian, ini hanyalah sebuah ilustrasi yang menceritakan mengenai pelayanan. Jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Orang masih kecil, jangan ditunda-tunda sampai dia dewasa. Jangan ditunda-tunda, tua, jangan lagi ditunda-tunda. Jangan sampai saya dan saudara, kita semua menyesal saudara, karena tidak menerima panggilan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa melayani Tuhan? Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara sekalian, siapakah yang dapat melayani Tuhan? Jawabannya adalah semua orang yang merasa terpanggil, yang merasa tergerak hatinya bisa melayani Tuhan. Tidak terkecuali waktu masih muda ataupun sudah tua, yang penting dia merasa terpanggil, tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Tidak harus pandai berbicara saudara-saudara, karena tidak semua orang pandai berbicara ataupun berkhotbah. Tidak harus menjadi orang yang penting dahulu untuk melayani. Orang kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Orang kecil di mata manusia bisa dipakai Tuhan. Tidak harus berpendidikan yang tinggi untuk melayani. Orang yang tidak memiliki pendidikan pun masih lebih banyak yang dipakai Tuhan untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Mengapa kita semua ini bisa untuk melayani asalkan tergerak hati kita? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jauh sebelum kita lahir saudara, sudah ada rencana yang baik untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini ada kaitannya dengan pelajaran tadi malam pertama. Ikutilah rencana Tuhan. Tuhan sudah memiliki rencana yang baik di setiap kita. Setiap kita adalah orang yang spesial. Ada orang yang memiliki jalan yang lebar sehingga mudah untuk dilalui. Ada yang memiliki jalan yang sempit sehingga butuh perjuangan lebih untuk melaluinya. Namun tujuan kita semua sama, yaitu melakukan pekerjaan baik, melayani. Yesus menginginkan kita seperti Dia. Kenapa saudara? Kita lihat, biarkan Alkitab yang berbicara. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus ingin kita mengikuti teladannya untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, siapa saja bisa melayani. Tidak perlu minder, tidak perlu takut. Jangan takut. Karena manusia diciptakan untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, kalau yang membawa Alkitab, yang lagi memegang Alkitab, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Di sini menceritakan tentang Naaman disembuhkan. Saudara-saudara sekalian, dalam cerita ini kita akan melihat 4 tipe pelayan. Dari 4 tokoh yang mewakili masing-masing tipe. Ya, cerita ini menceritakan tentang Naaman disembuhkan. Saya akan cerita secara singkat garis besar dari cerita ini. Di dalam cerita ini pastilah kita membahas Naaman. Siapa Naaman ini? Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Naaman adalah panglima orang Aram, bangsa Aram. Dia adalah panglima yang terpandang oleh karena sering memenangkan perang oleh karena Tuhan. Ya. Namun Naaman ini, panglima ini jatuh sakit kusta. Ya. Mendengar akan berita buruk ini, ada seorang gadis yang merupakan pelayan atau yang membantu di rumah Naaman, yang tuannya adalah istri Naaman, memberikan informasi kepada mereka bahwa ada yang dapat menyembuhkan penyakit dari Naaman ini di Israel. Singkat cerita, Naaman ini pun pergi ke Israel. Dan di Israel dia bertemu dengan Nabi Tuhan, Nabi Elisa. Nabi Elisa ini memberitakan kepada dia untuk mandi 7 kali di sungai, dan maka dia akan sembuh. Kemudian Naaman ini pergi melakukan apa yang dilakukan, tetapi setelah mendapat motivasi dari pegawainya, ya, karena sempat Naaman ini tidak mau mengikuti perkataan Nabi Elisa karena dia merasa tersinggung, dia merasa harga dirinya disinggung, sehingga pegawainya harus menenangkan beliau untuk bisa mengikuti perintah dari Elisa. Kemudian singkat cerita, Nabi Naaman pun sembuh. Saudara-saudara, Nabi Naaman sembuh, bukan hanya sembuh, tetapi dia juga menjadi percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Melalui seorang gadis, Nabi Elisa, dan salah satu pegawai dari Naaman, mereka bertiga dipakai Tuhan untuk membawakan kabar baik dan kesembuhan bagi Naaman. Dan ada lagi satu tipe pelayan yang terakhir, yaitu Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya Elisa. Ya, dia bekerja bersama-sama dengan Elisa, membantu Elisa dalam pelayanannya. Ya. Saudara-saudara, keempat tokoh ini yang mewakili 4 tipe pelayan yang mewakili ya di dunia ini. Yang pertama adalah seorang gadis. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Hanya di ayat sini seorang gadis ini disebutkan. Orang Aram, 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ada beberapa poin yang spesial dari seorang gadis ini yang kita tidak tahu siapa namanya. Poin-poin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran hidup dalam pelayanan kita di muka bumi ini. Ya. Poin pelajaran pertama yang kita bisa petik dari seorang gadis ini, tidak pendendam dan mau mengampuni. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa gadis ini adalah tertawan. Apa itu tertawan? Tawanan. Ya. Dia adalah tawanan bangsa Aram yang kemudian dibawa dan dijadikan pelayan, pembantu rumah tangga dari istri Naaman. Dia harus hidup siksa, jauh dari orang tua, dan harus melayani, menjadi pembantu di rumah istri Naaman. Jadi ketika dia mendengar bahwa suami tuannya itu sakit, yaitu Naaman, harusnya dia wajar saja kalau dia berpikir, syukur, kamu sakit. Gara-gara kamu, saya hidup siksa. Ya, dia mempunyai hak untuk marah kepada Naaman. Karena gara-gara Naaman dia menjadi budak, ya.
Tetapi dia tidak pendendam dan dia mau mengampuni. Ya. Dia justru memberikan informasi bahwa ada yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Ya. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seharusnya dia bisa aja geram. Bisa saja dia marah kepada Naaman. Dia tidak mau kasih informasi penyembuhan kepada Naaman. Tetapi dia lebih memilih untuk mengampuni. Saudara-saudara sekalian, di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tindakan yang dilakukan oleh seorang gadis ini adalah tindakan yang sama seperti Bapa di surga lakukan. Ya. Itu sebabnya dia dapat dipercaya. Perkataannya dapat dipercaya. Gadis ini memberikan informasi yang bisa dipercaya sampai kepada raja. 2 Raja dari 5 ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Informasi yang tadinya dikasih tahu kepada istri Naaman kasih tahu kepada Naaman kasih tahu kepada raja, raja pun percaya. Raja percaya, dia mengirim Naaman dan menulis surat untuk Raja Israel bahwa tolong temukanlah Naaman dengan orang yang bisa menyembuhkannya. Ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara sekalian, kita harus bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya perkataan kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga bisa dipercaya oleh manusia? Kita lihat Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bisa jadi gadis yang tidak terlalu kita kenal tadi melakukan perkara-perkara kecil dengan baik. Dia setia. Buktinya dia tidak mau dendam. Ya. Dia selalu melakukan perkara yang benar. Sehingga perkataannya memiliki power. Dapat dipercaya. Sampai seorang raja pun percaya perkataan dari gadis kecil tadi yang kita tidak tahu asal-usulnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini juga yang menjadi alasan kenapa gadis kecil tadi mempunyai perkataan yang dapat dipercaya. Karena dia melakukan segala suatu pekerjaan yang ada dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia dapat dipercaya. Pelajaran penting lainnya yang kita bisa petik dari gadis ini adalah memiliki belas kasihan. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Ketika dia mendengar bahwa raja, mendengar ketika panglima Naaman sakit, tergeraklah hati dia oleh belas kasihan. Sehingga dia memberikan informasi kepada istri Naaman bahwa ada yang bisa menemukan dia. Ya. Ini adalah tindakan yang sama seperti Yesus. Ya. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan. Sama seperti orang Samaria yang melihat ada orang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ciri-cirinya sama. Bukan hanya orang Samaria. Waktu Yesus pun berada di dunia, melakukan hal yang sama. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya, hati Tuhan, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya? Tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan. Gadis ini pun memiliki belas kasihan.
sehingga dia mau memberikan informasi penyembuhan kepada Naaman. Ketika kita melakukan pelayanan, marilah kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Perkara-perkara kecil harus kita setia dalam perkara kecil. Dan harus kuasai hati kita dengan perasaan belas kasihan. Saudara-saudara, David Roper mengatakan hal yang sejalan dengan Alkitab. Temukanlah berkat Allah dengan memperhatikan orang yang lemah. Berbelas kasihanlah kepada orang yang membutuhkan. Jika saudara memiliki pakaian dua, kasihlah kepada yang membutuhkan satu. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir poin yang kita bisa ambil dari gadis kecil ini ialah beriman kepada Allah. Gadis kecil ini memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia bukan memberikan sebuah alternatif, bukan memberikan sebuah pilihan. Maksud saya begini, saudara. Informasi yang dia berikan kepada Naaman adalah mutlak. Bahwa ketika Naaman pergi ketemu dengan Elisa, pasti, mutlak, dia akan sembuh. Bukan sebuah alternatif. Ya. Padahal mereka tidak bertemu, tidak baku janji. Ya. Bahwa nanti saya akan kirim kamu, tolong sembuhkan bagaimanapun caranya, tolong Nabi Elisa, kamu sembuhkan Naaman ini. Tidak. Mereka tidak ada komunikasi dan sebelumnya. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Berdasarkan informasi yang sedikit ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa gadis ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia sudah melihat banyak perkara mujizat yang dilakukan oleh Elisa, mungkin waktu dia masih di Israel. Ya. Sehingga dia yakin bahwa ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang benar, dan ketika Naaman pergi, dia pasti sembuh. Dia memiliki iman kepada Tuhan, bukan sebuah alternatif yang diberikan kepada Naaman. Tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya ketika berbicara mengenai firman Tuhan. Ini juga menjadi poin pelajaran penting bagi kita ketika kita melayani. Jangan ragu-ragu. Sekali kita membahas tentang firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang mutlak bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Inilah tipe pelayan yang pertama, saudara-saudara sekalian. Memiliki keterbatasan sebagai seorang budak atau tawanan, tetapi dia rindu untuk memperkenalkan Tuhan. Kita juga sebagai manusia memiliki keterbatasan. Mungkin ada yang tidak bisa berbicara, berkhotbah, tetapi dia bisa memberikan informasi kepada orang-orang bahwa ini gereja saya, kalau mau datang, silakan datang. Dia bisa memberikan informasi, di sini ada kelompok-kelompok belajar Alkitab. Kalau mau datang, mari, bisa datang. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita memiliki keterbatasan yang lain, yang mungkin di luar kendali kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Sama seperti gadis ini, dia bisa melayani Tuhan dalam keterbatasannya, maka kita juga sebagai manusia yang sama bisa melayani Tuhan di dalam keterbatasan kita. Jangan takut, Allah memakai kita semua. Saudara-saudara sekalian, tipe pelayan yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Elisa. Dia merupakan tokoh Alkitab yang terkenal, dan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 ayat sampai 27, cerita tentang nama tentang Nabi Elisa disebutkan pertama kali di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-8. Setelah dia mendengar berita bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa ini adalah tipe pelayan yang sudah jelas kita ketahui bersama. Kalau di zaman sekarang, Nabi Elisa ini boleh dikata sebagai seorang pendeta yang memang mendedikasikan waktunya full time untuk menyelidiki, mempelajari Alkitab. Kemudian membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Melayani jemaatnya, melayani tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memang dipakai Tuhan. Dia adalah alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sudah jelas saudara tipe pelayan seperti ini. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Iya, ini adalah tipe pelayan yang dianggap sebagai pelayan alat Tuhan untuk menyampaikan kuasa dan maksudnya. Tipe pelayan yang ketiga adalah pegawai Naaman. Pegawai Naaman disebutkan pertama kali di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara-saudara sekalian, di ayat sebelumnya dikasih tahu bahwa Naaman ini geram, tidak suka dengan cara Elisa. Kenapa? Karena ketika dia sampai, dia tidak langsung bertemu dengan Elisa, tetapi Elisa menyuruh orang bantuannya untuk menyampaikan bahwa kamu mandi 7 kali di sungai itu, dan kamu akan menjadi sembuh. Ya. Dia tersinggung. Kenapa kok saya dilakukan seperti ini? Bukankah harusnya dia datang dan menaruh tangannya di atas kepala saya, kemudian mendoakan saya, atau seperti lain-lainnya seperti itu, sehingga saya bisa menjadi sembuh? Dan kenapa saya harus datang mandi di sungai di sini? Padahal di kota Aram lebih bagus sungainya. Ya, dia tersinggung, saudara. Hampir dia tidak mau melakukan perkataan Tuhan melalui Elisa. Hampir dia pulang oleh gara-gara harga dirinya yang tersinggung. Ya. Hampir dia tidak jadi sembuh karena kegeramannya. Tetapi Tuhan itu baik, saudara-saudara sekalian. Dia memakai salah satu pegawai Naaman. Karena Naaman pergi ke Israel tidak seorang diri, dengan pasukan dan pegawainya. Dan pegawai ini meneguhkan. Ya, dia meneguhkan kebenaran firman Tuhan agar diterima oleh Naaman. Inilah tipe pelayan yang ketiga. Sebagai seorang pegawai, bisa jadi secara keseluruhan ekonominya adalah stabil, baik, ya, baik, memiliki perekonomian yang baik. Ya. Tetapi dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Sesuatu yang dia rasa benar dan masuk akal, dia akan ikuti. Kalau sudah dikatakan Tuhan, dia akan ikuti. Tidak sombong. Ya. Dan dia bukanlah seorang yang dimisikan untuk menjadi pelayan Tuhan secara khusus seperti Nabi Elisa. Tidak, saudara. Ya. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk meneguhkan orang lain. Untuk meneguhkan firman Tuhan pada orang lain. Ini juga merupakan tipe pelayan yang penting dan memang jarang dihotbahkan. Tetapi ini sering berada di sekitar kita. Hendaklah kita menjadi tipe pelayan pertama, tipe pelayan yang kedua, dan tipe pelayan yang ketiga. Di mana kita menggunakan kemampuan kita, keterbatasan kita, apa yang ada dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Sama seperti gadis muda tadi, Nabi Elisa, ataupun pegawai Naaman. Tetapi jangan sampai kita menjadi pelayan seperti tipe pelayan yang keempat ini. Dia adalah Gehasi. Gehasi ini namanya disebutkan pertama kali di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehasi, bujangan Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Saudara-saudara sekalian, ketika Naaman ini menjadi sembuh, bukan saja sembuh, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia ingin memberikan ungkapan terima kasih berupa hadiah, perak, dan sebagainya kepada Elisa. Namun Elisa menolak. Demi nama Tuhan, saya melayani untuk tidak menerima apa-apa. Tetapi Gehasi, bujang Elisa, yang membantu Elisa ketika Elisa melakukan pelayanannya, merasa bahwa saya mau menerima harta itu. Jadi ketika Naaman pergi, Gehasi mengejar dan memberikan informasi palsu kepada Naaman bahwa harta itu dibutuhkan oleh Nabi Elisa. Dia berani menipu. Ya. Padahal Gehasi ini, saudara-saudara, bujang Elisa. Apa maksudnya bujang Elisa? Dia selalu melihat mujizat di depan matanya yang dilakukan oleh Elisa. Dia mengenal Tuhan lebih baik daripada pegawai Naaman, daripada gadis kecil tadi yang seorang tawanan. Ya. Hari-harinya dia mempelajari Alkitab. Namun saudara-saudara sekalian, apa daya, dia jatuh oleh karena harta. Walaupun lingkungannya adalah lumbung rohani, ya, tetapi dia mati rohani. Sama seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi. Sama juga seperti Gehasi, mati di lumbung rohani. Ya. Sangat disayangkan. Janganlah kita sebagai umat Tuhan menjadi tipe pelayan seperti ini.
jatuh oleh karena harta dunia, sehingga kerohanian kita mati. Saudara-saudara sekalian, berada di tipe manakah kita? Apakah kita di tipe pertama, kedua, ketiga? Tidak apa-apa, tapi jangan yang di keempat. Ya. Jangan sampai yang di keempat. Saudara-saudara sekalian, jangan menolak panggilan Allah untuk melayani. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan untuk melayani. Mari kita mengambil peran melayani Tuhan dengan talenta, pikiran, tenaga, dan harta kita. Allah dapat memakai kita untuk melayani bahkan dalam situasi yang menyakitkan. Situasi menyakitkan ini yang seperti apa? Bisa jadi perekonomian kita yang tidak stabil. Jangan takut. Allah tetap akan memakai kita. Bisa jadi kita punya pendidikan ini belum selesai-selesai. Jangan takut. Tetap Tuhan akan memakai kita. Ataupun kita memiliki situasi yang menyakitkan dalam perjodohan. Tuhan mengatakan, jangan takut saudara-saudara. Tuhan tetap akan memakai kita. Situasi menyakitkan tidak cukup besar untuk menghalangi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, sebagai ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara-saudara sekalian, tidak ada pelayanan kita yang sia-sia. Ya. Semua dilihat oleh Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kemuliaan Tuhan bagi kita, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya berharap, kita semua berharap, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam kedua ini, tidak ada lagi yang menolak pekerjaan Tuhan. Kalau seseorang diberikan tanggung jawab lebih untuk melayani di gereja, di tempat pekerjaan, atau di rumah dimanapun kita berada, tidak ada lagi kita yang menolak. Kita harus terima dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya undang sekali lagi kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang luar biasa, yang menguatkan hati dan pikiran kami sebagai anak-anak, orang muda, maupun orang tua, untuk selalu giat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan kami yang di surga, kuatkanlah hati dan pikiran kami ini ya Tuhan, agar kami mampu menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentunya ada amin saudara-saudara dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kita senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita dengarkan dari malam ke malam. Kami masih mengundang saudara-saudara untuk bergabung pada seri KKR.net malam yang ketiga. Malam yang ketiga pada besok malam. Besok malam seperti biasa, KKR kita akan mulaikan tepat 7 malam. Dan kita besok akan mengikuti seminar rumah tangga yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Redi Kadang. Hamba Tuhan Pendeta Redi Kadang dengan judul Bom Penghancur dalam Rumah Tangga. Itu kita akan temukan jawabannya. Pembawa firman Tuhan pada KKR besok malam adalah Saudara Yansen Tafar dengan judul Engkau Akan Hadir. Kita akan menemukan jawabannya pada besok malam. Kami mengingatkan kembali bahwa besok malam setelah seminar ada ruang doa. Untuk itu kami menghimbau kepada sahabat-sahabat kami yang mengikuti live streaming, silakan menuliskan komentar ketika live streaming ini akan
dimulai pada besok malam. Tuliskan komentar usulan-usulan doa saudara-saudara sehingga hamba Tuhan Pendeta Suebu akan mendoakan besok malam. Besok malam. Jangan lupa kita senantiasa tetap pada acara internet dari malam ke malam. Kami sangat mengharapkan saudara-saudara sahabat-sahabat kami senantiasa acara KKR ini. Pada saat ini kita akan mengikuti kuis berhadiah yang akan dipandu langsung oleh Ibu Cynthia Goni. Halo, selamat malam saudara-saudara. Bertemu lagi dengan saya Cicin pada malam ini. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwa pada malam ini kita ada kuis berhadiah dan pertanyaan itu diambil dari seminar kesehatan dan juga pembahasan firman Tuhan pada malam ini. Jadi sebelum saudara-saudara menjawab atau sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaannya, mungkin saudara-saudara ada yang menonton dari share-share dari teman-teman. Kami harapkan untuk saudara-saudara masuk ke akun fanpage-nya GMAHK Inauga Galilea Timika supaya jawaban dari saudara-saudara boleh kami baca sesuai dengan waktu, sesuai dengan urutannya yang benar. Oke, baiklah saudara-saudara, jadi pertanyaannya adalah seputar seminar dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini. Jawaban yang benar akan kami umumkan pada besok malam. Nah, oke, saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan mulai membacakan pertanyaan pada malam ini. Saudara-saudara, kami hanya membutuhkan satu orang untuk dapat menjawab satu pertanyaan. Jadi saudara-saudara yang ingin menang, ingin mendapatkan hadiah dari kami, saudara harus bisa menjawab dengan cepat dan juga tepat. Kalau cuma cepat terus salah, ya pasti tidak dapat. Atau kalaupun jawaban saudara benar tapi tidak cepat, saudara juga belum beruntung. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa judul seminar kesehatan malam ini? Apa judul seminar kesehatan malam ini? Baiklah, saudara-saudara boleh menjawab pertanyaan ini dengan cepat dan dengan tepat di kolom komentar. Apa judul seminar kesehatan pada malam ini? Baiklah saudara-saudara, ayo yang mungkin baru ambil HP, baru mulai masuk ke dalam akun fanpage-nya GMAHK Inauga Galilea Timika, boleh langsung cepat-cepat menjawab akan pertanyaan kami. Sekali lagi, judul seminar kesehatan malam ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sangat mudah saudara-saudara, sangat mudah. Pertanyaannya adalah, kapan kita bisa melayani Tuhan? Kapan kita bisa melayani Tuhan? Pasti yang ada mengikuti pekabaran firman Tuhan yang dibawakan oleh orang muda Griffin Egerton tadi pasti bisa langsung menjawab. Kapan kita bisa melayani Tuhan? Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, siapkan jempol saudara-saudara di kolom komentar dan siap menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang terakhir,
Apakah kita bisa melayani Tuhan walaupun kita memiliki kekurangan? Jawabannya bukan cuma ya atau tidak, bisa atau tidak, tetapi sebutkan alasannya juga. Kita bisa melayani Tuhan walaupun kita memiliki kekurangan, sebutkan alasannya. Pertanyaan ini sangat mudah, jadi rasa kita semua bisa berpartisipasi. Melayani Tuhan walaupun kita memiliki kekurangan, sebutkan alasannya. Baiklah saudara-saudara, pertanyaan kuis kita pada malam ini hanya 3. Kami masih mengundang saudara-saudara untuk terus mengikuti besok malam, dan dari acara KKR masih ada kuis berhadiah dan saudara-saudara masih bisa untuk berpartisipasi. Baiklah saudara-saudara, sekian kuis berhadiah pada malam ini. Kita jumpa lagi besok malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.